Rangkaian Harlah Gerakan Pemuda Ansor ke-78 diawali dengan konferensi besar ke-28 Gerakan Pemuda Ansor. Dilaksanakan di Pondok Al-Habib Jakarta, kegiatan ini dibuka oleh Menpora Andi Malarangeng dan dihadiri oleh Ketua PBNU Kiai Haji Slamet Effendi Yusuf serta seluruh jajaran pimpinan pusat dan wilayah Gerakan Pemuda Ansor se-Indonesia. Kegiatan tersebut menghasilkan peraturan organisasi, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis organisasi Gerakan Pemuda Ansor. Dilanjutkan dengan musyawarah kubro ulama muda Ansor dan penganugerahan wira santri mandiri yang diadakan di Asrama Haji Donohudan Surakarta, diikuti oleh utusan dari Kiai Muda Ansor se-Indonesia. Sebagai pembicara dari PBNU, Kiai Haji Yahya Holil Sakuf, Kiai Haji As'ad Said Ali, Kiai Haji Masdar Masudi, dan Imam Aziz. Hadir dari pemerintahan yaitu Dirjen Pajak, Kepala Biro Dana Pensiun Bapepam, Sekjen Kemendikbud, serta Dirjen Kominfo. Dari Mabes Polri, Komjen Imam Sujarwo, Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Syaifuddin, Ketua Taruna Merah Putih Marwarar Sirait, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad Windan, Kiai Haji M. Dian Nafi, dan Intelektual Muda NU Sumanto Al-Qurtubi. Kegiatan yang bertemakan Hikmat Pesantren untuk Indonesia melalui pembumian hasanah keilmuan pesantren tersebut ditutup oleh Habib Lutfi bin Yahya dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bersamaan dengan acara tersebut, dilaksanakan pula Festival Hadroh di Stadion Manahan, Solo yang dibuka oleh Wakil Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo. Festival Hadroh merupakan pelestarian tradisi Nahdlatul Ulama. Selain itu digelar pula Expo Financial Inclusion dan Bazar Murah dibuka oleh Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan didampingi Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah. Expo bertujuan memberikan informasi produk keuangan mikro syariah dan industri keuangan lainnya kepada masyarakat. Gerakan Pemuda Ansor bekerja sama dengan Absindo, Bank Indonesia, dan Kemenq Indonesia, didukung oleh Abisindo, AASI, BEI, KSEI, dan Asosiasi DPLK. Disponsori oleh LPS, Bank BNI, BRI, BCA, Bukopin, BTPN, Permata, Mandiri Syariah, Pegadaian, Jamkrindo, Perusahaan Gas Negara, Prudensial, dan Sinarmas. Puncak Harlah Gerakan Pemuda Ansor ke-78 di Stadion Manahan diikuti oleh 40.000 kader Ansor dan Banser. Kegiatan ini dihadiri Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang didampingi oleh Ibu Ani Yudhoyono dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, Menteri Agama Surya Dharma Ali, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng. Hadir pula Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siroj, Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Haji As'ad Said Ali, Ketua PBNU Kiai Haji Slamet Effendi Yusuf, dan juga dihadiri Dewan Penasehat Gerakan Pemuda Ansor, di antaranya Haji Saifullah Yusuf, Dr. Malik Madani, Kiai Haji Yahya Holil Sakuf, Haji Mahfud MD, Kiai Haji Fuad Halimi, Kiai Haji Idris Hamid, Kiai Haji Hasan Aminuddin, Haji Ahmad Mukawam. Kegiatan tersebut juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, Pangdam Diponegoro Maijen TNI Hardiono Saroso, Wali Kota Solo Joko Widodo, serta Ibu Haja Sinta Nuria Wahid dan Alisa Wahid, istri dan putri dari almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia ketiga. Acara dimulai dengan sosialisasi aurat Majelis Zikir Rijalul Ansor yang berlangsung dengan hikmat. Setelah itu dilanjutkan dengan sholawatan yang dipimpin oleh Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf dan Ahbabul Mustafa bersama-sama dengan Al-Habib Lutfi bin Yahya, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj, Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Haji As'ad Ali Said, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Haji Nusron Wahid, dan Ketua Dewan Penasehat Gerakan Pemuda Ansor Haji Saifullah Yusuf, yang diikuti oleh seluruh undangan dan puluhan ribu kader Ansor dan Banser. Sebelum kami mulai pidato, kami akan
dan apa-apa yang memberikan kemanfaatan kepada umat manusia, wayang musbil abdi niscaya akan bertahan di muka bumi. GB Ansor mempunyai pandangan bahwa tantangan Indonesia modern dan mendatang ada 3. Yang pertama adalah memperkokoh kebinekaan. Yang kedua adalah mengentaskan kemiskinan. Yang ketiga adalah memberantas korupsi melalui pemantapan dan penegakan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Indonesia membutuhkan 3 konsep dan implementasi. Pertama, pemahaman dan ajaran Islam yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Yang nomor 3 adalah implementasi sistem keuangan yang inklusif atau financial inclusion. Dalam hal memperkokoh kebinekaan, Gerakan Pemuda Ansor memandang bahwa tidaklah Indonesia bila tidak dari Sabah sampai Merauke, dari Pulau Sangihe sampai Lombok. Tidaklah Indonesia bila tidak ada orang Islam, orang Kristen. Karena itu kita undang sahabat-sahabat kita, saudara kita dari UKSP membantu kita. Bukan Islam Indonesia kalau tidak ada Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta aliran-aliran kepercayaan lainnya. Tidak Indonesia kalau tidak ada Batak, Minang, Sunda, Jawa, Dayak, Bugis, Flores, dan Papua. Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Unity in diversity. Bagi Gerakan Pemuda Ansor, NKRI dan Pancasila adalah harga mati. Dan tidak ada pertentangan dengan Islam, kebangsaan dan humanisme. Antara Islam, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika seharusnya dapat berjalan seimbang dan seimbang demi mewujudkan cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat ulama-ulama besar kita, almarhum Kiai Haji Wahid Hashim, almarhum Kiai Haji Maskur, almarhum Kiai Haji Abdullah bin Nuh, almarhum Kiai Haji Abdul Halim, yang merumuskan the founding fathers cita-cita negara kita, semua atas arahan Habibur Syekh Hashim Asy'ari. Gerakan Pemuda Ansor memandang bahwa Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika merupakan jimat bangsa Indonesia yang harus dirawat. Gerakan Pemuda Ansor memberikan penghargaan Lencana Nawab Prasetya Ansor kepada Kiai Haji Tolha Hasan, Kiai Haji Khalid Mawardi, Al-Habib Lutfi bin Yahya, Kiai Haji Slamet Effendi Yusuf, dan almarhum Muhammad Iqbal Assegaf. Diumumkan juga cabang terbaik yang diraih oleh Kabupaten Malang dan penganugerahan Wirasatri Mandiri diraih oleh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengapresiasi Gerakan Pemuda Ansor yang selama ini menjadi benteng dan pengawal NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Di akhir pidato tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menabuh beduk tanda dibukanya kegiatan The First International Islamic Financial Inclusion Summit yang merupakan rangkaian dari Harlah Gerakan Pemuda Ansor ke-78. Setelah selesai menghadiri acara puncak Harlah dan sebelum meninggalkan lokasi acara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Ani Yudhoyono didampingi oleh Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Haji Nusron Wahid beserta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 mengunjungi Expo Financial Inclusion dan Bazar Murah.
The First International Islamic Financial Inclusion Summit atau IFIS dibuka dengan stadium general oleh Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid, Menteri Keuangan Agus Dewe Martowardoyo, Ketua Umum Asosiasi BMTC Indonesia Aris Mufti, Deputi Gubernur Bank Indonesia Mulyaman Hadad, Ketua Himpunan Bank Milik Negara Indonesia Gatot M. Suwondo, dan Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN Parikesit Suprapto. IFIS terbagi dalam 2 kegiatan. Pertama, International Conference yang diikuti oleh perwakilan-perwakilan negara asing, praktisi industri keuangan, perbankan, pemerintahan, akademis, mahasiswa, dan lembaga swadaya masyarakat. Local workshop diikuti oleh pengelola, penggiat, pemilik BMT, koperasi simpan pinjam syariah, serta lembaga keuangan mikro syariah. Sebuah langkah nyata kegiatan IFIS tersebut berhasil merumuskan 7 poin penting kesepakatan bersama sebagai upaya mendorong terwujudnya financial inclusion dengan sasaran terbangunnya kerangka regulasi inklusi keuangan dan sinergitas sektor keuangan. Akhir dari rangkaian kegiatan IFIS ditutup oleh Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Hatta Rajasa. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kota Solo atas terselenggaranya kegiatan Harlah Gerakan Pemuda Ansor ke-78, pemerintah Kota Solo mengundang gala dinner dan pertunjukan kesenian Jawa Tengah di pelataran Balai Kambang. Bersamaan dengan itu, berlangsung pentas seni Gerakan Pemuda Ansor yang dimeriahkan oleh Ahmad Dhani yang sekaligus Ketua Banser Tanggap Bencana. Sebagai sebuah wujud penjagaan tradisi Nahdlatul Ulama, dilakukan sholawatan yang dipimpin oleh Habib Syekh Abdul Qadir Assegaf dan pertunjukan wayang kulit dengan dalang Ki Entus. Rangkaian pertunjukan ini merupakan prosesi penutupan Harlah Gerakan Pemuda Ansor ke-78 yang dihadiri oleh warga Nahdiyin, Menteri BUMN Dahlan Iskan, dan undangan dari dalam dan luar negeri.